Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kun Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, apakah dosa yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman sehingga nantinya dapat menyebabkan seseorang untuk meninggal dalam su'ul khatimah? Dia pun menjawab, yang pertama adalah meninggalkan syukur atas iman, kemudian takut mati, dan yang ketiga adalah berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada tiga sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Sahabat kun Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tiga dosa ini tadi menyebabkan seseorang itu dapat meninggal dengan su'ul khatimah? Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, hanya orang yang beruntung dan diberikan rahmat oleh Allah yang dapat keluar meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah ketika mereka mengerjakan dan melakukan tiga dosa ini tadi. Yang pertama adalah meninggalkan syukur atas iman. Sahabat kun Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman adalah kenikmatan utama yang tidak dapat digadaikan oleh apapun. Syukur di sini bisa dengan tiga tahap, dengan tiga hal. Cara mensyukuri iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisa dengan tiga tahapan. Yang pertama adalah syukur bil lisan, asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan kita, dengan selalu mengucap tasbih, mengucap tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki tujuan hidup dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah asyukru bil qalbi, bahwa apa yang kita ucap harus sejalur dengan apa hati kita. Kalau kita meyakini dan bersyukur atas nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur atas iman yang telah diberikan olehnya. Yang ketiga adalah asyukru bil jawareh, yaitu syukur dengan perilaku kita, dengan gerak badan kita. Jadi setelah kita mengucapkan syukur, kemudian setelah hati kita bersyukur, kemudian tahapan ketiga adalah harus diikuti dengan gerak-gerik tubuh kita, yaitu kita terus berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan kita semuanya harus menjauhi semua larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Al-imanu yazdadu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwa iman itu akan terus bertambah jika kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman tersebut akan turun jikalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kualitas dan kadar iman kita akan turun. Yang kusu bil maksiyah. Sahabat kun Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah takut mati. Mengapa takut mati? Takut akan sebuah kematian adalah dosa yang dapat menyebabkan seseorang untuk berpotensi meninggal dengan su'ul khatimah. Maka ini kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauban, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat itu mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?
Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahn. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Rasulullah berkata, wahn adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia dan takut mati di sini adalah dua hal yang saling melazimkan atau dua hal yang saling berkaitan, yang memiliki hukum sebab akibat. Sehingga sebab orang takut mati adalah karena dia begitu cinta dunia, dia begitu menuhankan dunia, dia begitu menuhankan materi, sehingga dia akan takut untuk meninggalkan dunia tersebut, padahal pada dasarnya dunia itu bersifat sementara dan akhiratlah adalah tempat kembali, akhiratlah adalah kampung halaman kita semuanya, bukan dunia yang bersifat fana, dunia yang bersifat hanya tipuan belaka, yang kesemuanya itu akan kita tinggalkan pada waktunya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang ketiga adalah berbuat zalim kepada sesama. Mengapa berbuat zalim itu menjadi potensi untuk kita meninggal dalam su'ul khatimah? Ini bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat ke-19. Wa may yadhlimu minkum nadhikhu adaban kabira. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Sehingga kezaliman ini tadi bisa diklasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya adalah seperti dalam surat Al-Luqman, inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi syirik itu adalah salah satu bentuk contoh zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga zalim kepada sesama manusia, bahwa menzalimi atau berbuat aniaya kepada sesama manusia merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perbuatan ini adalah seperti menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti tubuh orang lain atau hati orang lain, bahkan hingga mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Seluruhnya adalah perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itulah mengapa berbuat zalim kepada sesama, kepada orang lain, itu lebih berat hukumnya, itu lebih berat potensinya. Karena kenapa? Ketika kita berbuat zalim kepada sesama, kepada orang lain, maka kita harus meminta keridhoannya, kita harus meminta maaf darinya. Karena kalau tidak, maka mereka akan meminta, mereka akan menagih nanti ketika kita semuanya berada di akhirat. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa hal terkait dengan 3 dosa yang berpotensi untuk menjadikan kita su'ul khotimah,
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya menutup usia, meninggalkan dunia ini dan keluar dari dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.